Penghujung tahun 2020 silam, terjadi heboh perseteruan artis Nikita Mirzani dengan Rizik Syihab. Ucapan Nikita yang menyebut Rizik sebagai tukang obat bukan Habib menyulut amarah pengikut pimpinan Ormas Front Pembela Islam atau FPI ini yang kala itu masih sangat eksis sampai kemudian dibubarkan oleh Jokowi pada bulan Desember tahun 2020. Pasca tersebarnya diskursus nasab klan Ba'alawi Yaman, karya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, pertanyaan ihwal sejarah asal-usul lahirnya gelar Habib juga menjadi wacana yang berseliweran di ruang publik. Padahal dari Ubaidillah inilah turunnya generasi keluarga klan Ba'alawi yang ada di Indonesia hingga sekarang ini. Dengan demikian, akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jika Ubaidillah adalah nama yang dicantolkan belakangan dan tidak diketahui anak dari siapa, maka seluruh Habib yang ada di Indonesia terputus nasabnya, sehingga mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, tidak ada juga keturunan Ubaidillah ini di Yaman, negara asal mereka. Rabithah Alawiyah jelas hanya ada di Indonesia dan berdiri pada tahun 1928. Di Yaman tidak ada lembaga ini, maka fakta ini jelas menimbulkan keraguan, karena jika benar tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya harus ada catatan silsilahnya dari lembaga pencatat nasab di Yaman atau di Irak, karena konon katanya datuk para juriah Rasul dari klan Ba'alawi ini awalnya bermigrasi dari Irak. Yaman ini adalah antek-antek dan boneka penjajah Belanda dalam menghancurkan perjuangan umat Islam di Indonesia atau di Hindia Belanda pada waktu itu. Sekali lagi, catatan ini dibongkar dengan dikaitkan pada pencantolan nama Ubaidillah yang terjadi sekitar tahun 1800-an tersebut. Nama Ubaidillah yang terbukti hanyalah tokoh fiktif yang tidak ada atau hadir dalam kitab-kitab nasab di abad 4 dan seterusnya. Sejarah mencatat bahwa kedatangan Belanda dengan perusahaan VOC terjadi mulai tahun 1602 Masehi. Sejak saat itu, terjadilah perlawanan pada Belanda, terutama dari kalangan umat Islam. Puncaknya berlangsung sejak tahun 1800-an. Melihat kenyataan ini, maka dimulailah gerakan misionaris Barat, target penjajahan jangka panjang pemerintah Belanda untuk menghancurkan Hindia Belanda, bukan dengan target politik atau militer, akan tetapi dengan merusak budaya dan ideologinya, yaitu dengan mengubah mindset rakyat pribumi, terutama kaum muslim. Maka didatangkanlah tokoh-tokoh misionaris seperti Christian Snokhorgrone yang juga menjalankan misi untuk penelitian sekaligus mata-mata. Snok membaca mayoritas pribumi Hindia Belanda karakteristiknya adalah petarung, sebab mereka dibentuk oleh banyak kerajaan-kerajaan besar berpengaruh seperti Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Singosari, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sunda, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Semenjak mengalami kesulitan dalam menghadapi sejumlah perlawanan rakyat pribumi seperti Perang Diponegoro, Perang Padri, dan lain sebagainya, Belanda kemudian mengambil kebijakan strategis, yakni mendatangkan penduduk Yaman sebagai tenaga kerja. Ini tercatat sebagai migrasi penduduk Yaman yang kedua, yang pada akhirnya dijadikan umpan dan alat oleh para tokoh misionaris. Karena rentetan sikapnya yang sangat akomodatif tersebut, maka cendekiawan muslim Profesor Azumardi Azra mengatakan bahwa Utsman bin Yahya yang berasal dari Yaman, Hadramaut, adalah kontroversial dan bekerja sama dengan penjajah Belanda, salah satunya yang paling nyata dengan mengkritik jihad petani Banten pada tahun 1888. Demikianlah data-data yang bermunculan pasca tersebarnya tesis Kiai Imaduddin tentang kepalsuan nasab klan Ba'alawi Yaman.
Masyarakat, khususnya warga netizen Indonesia yang selama ini buta sejarah, akhirnya ramai-ramai memberi kecaman bahwa keluarga Alawiyin, dalam hal ini keluarga klan Ba'alawi Yaman, adalah antek penjajah Belanda. Kecaman ini sepertinya memang cukup beralasan bila dikaitkan dengan angka tahun gelombang migrasi klan Ba'alawi Yaman, yakni sekitar tahun 1800-an, sama dengan perkiraan tahun pencantolan Ubaidillah dalam silsilah nasab para habaib di Indonesia. Dengan demikian, patut kita pertanyakan sekali lagi, benarkah gelar Habib adalah gelar ulama yang memiliki darah sebagai juriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tentu tidak. Yaman ini disetarakan levelnya dengan gelar kehormatan yang ada di Hindia Belanda saat itu sebagai bentuk strata sosial seperti gelar bangsawan Raden, Andi, Karaeng, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi target utama adalah disetarakan dengan gelar keulamaan seperti Buya, Kiai, Syekh, Gus, Aang, Ajengan, dan lain sebagainya. Maka gelar Habiblah yang cocok untuk